Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berdoa supaya jemaat Tuhan semalam ya, hari Minggu malam memikirkan ibadah di hari Minggu. Mestinya kan begitu ya. Jadi ini sudah hari Jumat, kapan ya hari Minggu? Mestinya kan begitu sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saudara semua adalah anak-anak yang setia untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang hari ini cukup diambil dari satu ayat, tetapi kita tidak akan melihat jauh dari konteks yang dibuat. Kita masih melihat dalam surat Filipi. Cukup panjang kita membahas surat ini, sudah 2 bulan. Nanti akan selesai kira-kira minggu depan. Nanti kita masuk ke suasana Natal. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita coba baca bersama-sama. Ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Mari kita lihat di situ, saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Saya membaca ayat genap, saudara baca ayat yang ganjil. Yodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, Engkau menolong kami, dan Engkaulah yang mengajar kepada kami kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau menaungi hati kami masing-masing. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan konsentrasi kepada ayat 8. Ayat ini sangat terkenal sekali, benar ya? Siapa di antara saudara yang belum pernah dengar ayat ini? Ada? Oh, semua sudah tahu. Semua sudah tahu Filipi 4 ayat yang ke-8. Bukan mungkin hafal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang tadi, daftar-daftar yang disebutkan tadi. Nah, Rasul Paulus menulis surat Filipi dan mengatakan akhirnya saudara, dan akhirnya. Berarti dia sudah mengajarkan semua kepada jemaat Filipi. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh yang harus terjadi kepada dirimu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi melakukan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah, benar kan? Jadi kalau Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 2, disebutkan di situ, hendaklah kamu menaruh pikiranmu seperti Kristus yang merendahkan diri bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana kita melakukan itu? Itu tidak mudah. Nah, konteksnya itu kalau seandainya aku punya jabatan begitu penting dalam pemerintahan, aku begitu kuat posisiku dalam status sosial, aku ketemu dengan orang, dan
Paulus mengatakan status sosialmu itu ketika kamu berkumpul di gereja itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Karena engkau duduk sama-sama sebagai anak Tuhan, sebagai posisi yang sama sebagai umat Tuhan. Yesus sudah memberi contoh itu. Memberi contoh itu kepada kita semua. Dia statusnya itu Allah. Tetapi ia itu statusku sebagai Allah, tapi aku mau merendahkan diri supaya kamu bisa selamat. Dan ini diajarkan semua kepada jemaat Filipi yang disebut sebagai orang-orang Kristen. Tetapi itu tidak mudah karena di dalam gereja Filipi ada Yudea dan Sintike yang tidak mau merendahkan diri. Tidak mau menaruh pikiran dan perasaannya di dalam Yesus Kristus sehingga terjadilah percecokan seperti itu. Dan banyak lagi ajaran-ajaran lain yang Paulus nyatakan di dalam surat Filipi yang seharusnya kita sebagai orang Kristen dengan mudah melakukannya. Tapi kenapa banyak orang Kristen susah untuk taat kepada firman Tuhan? Kenapa bagi orang-orang Kristen susah untuk taat kepada Tuhan? Waktu saya di Bangka, saya diminta untuk mengajar Alkitab. Mereka pengen ada pelajaran Alkitab. Oke, kita belajar. Biasanya saya ngajar doktrin. Tapi kali ini saya mengajar sesuatu yang praktis. Yaitu bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Ada banyak, hampir 30 orang yang hadir pada waktu itu. Dan saya mengajar bagaimana mengenalkan. Saya tanya kepada semua. Oke, di antara kalian semua, siapa yang mau tahu kehendak Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan? Semua angkat tangan. Saya yakin semua mau sini ya. Halo? Saudara mau tahu kehendak Tuhan? Nah, mau melakukan kehendak Tuhan? Amin, semua mau. Tapi begitu ditunjukkan apa maunya Tuhan. Kita mulai. Saya tadi baru cerita sama Bang Romi. Oh, Tuhan maunya saya jadi pendeta. Tuhan saya mau jadi, terserah Tuhan lah. Begitu Tuhan bilang mau jadi pendeta, kamu harus jadi pendeta, meninggalkan segala sesuatu, mulai mikir saya. Rela gak meninggalkan segala sesuatu. Ini persoalan kita. Kalau kita memutuskan sesuatu, pertimbangan apa yang mulai dalam pikiran kita untuk dapat memutuskan sesuatu itu? Apa yang menjadi dasar pertimbangan kita? Karena apa yang kita pikirkan itu akan keluar. Menjadi dasar pertimbangan kita. Kemarin saya beli makanan online. Biasanya saya baca review. Kali ini saya tidak baca review. Oh ini enak ini. Gambarnya enak. Saya beli. Sudah beli. Your food in the kitchen ya. Tulisnya kira-kira seperti itu. Jadi makananmu ada di dapur, sudah disiapkan. Setelah itu saya baca reviewnya 3,3. Dan komentarnya itu lama 45 menit. 45 menit. Di kitchennya belum nganternya. Jadi ya jam 2 lebih saya makan siang. Saya tidak baca itu. Karena saya tidak pikirkan. Pokoknya saya pesan lah. Saya mau lapar, saya lihat saya mau makan. Saya pesan aja. Beli, dan saya tidak membuat pertimbangan-pertimbangan yang lain untuk memesan makanan itu. Jadi saudara, kalau misalnya Paulus mengatakan semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya, itu dalam ayat 8 ini. Dia memberikan sebuah daftar bagi kita untuk menjadi bahan pertimbangan kita sebelum kita memutuskan sesuatu. Karena kalau bahan pertimbangan kita salah, maka keputusan kita pun akan salah. Di komputer tuh ada yang namanya garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah yang keluar. Maksudnya kalau kita mengolah keputusan itu berdasarkan sesuatu yang salah, maka keputusan yang keluar itu pasti salah. Contohnya kalau saudara buat kue, ini bahannya apa ya? Ini ada mutunya, anak-anak beli martabak ini beda loh kalau pakai mentega ini sama mentega ini mahal, beda mahalnya, harganya. Tapi rasanya tidak bisa ditipu dengan harga itu, bahan itu. Jadi bahan apa yang saudara pakai untuk buat kue itu menentukan rasa.
Demikian juga bahan pertimbangan itu akan menjadi bahan pertimbangan kita, akan menentukan hasil akhir dari keputusan kita. Misalnya begini saudara, banyak orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Banyak orang mengambil keputusan berdasarkan masa kecil dia. Berdasarkan apa yang dididik orang dalam keluarga. Itu mereka ambil keputusan. Itu tidak salah memang. Tapi Paulus ingin meluruskan bahwa engkau, pikiranmu sudah diubah oleh Yesus. Dan hendaklah engkau menggunakan pikiran yang sudah dirubah itu untuk mengolah semuanya. Menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sayangnya daftar ini tidak dipakai oleh orang Kristen untuk memikirkan sesuatu. Bahkan banyak orang Kristen yang bertindak, yang berucap tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Sayang ya, tanpa berpikir panjang terlebih dahulu dia mengucapkan sesuatu. Nah, firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Bagaimana dia berpikir, begitulah orang itu. Benar nggak? Ini nggak bisa kita bantah. Ini Alkitab yang ngomong. Bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana pikiranmu, itulah engkau. Kalau engkau berpikir kamu tidak mampu, ya kamu nggak mampu. Kalau berpikir kamu hebat, ya itulah kamu. Nah, saya tidak mengajarkan pikiran positif. Positive thinking satu sisi bagus, tapi di sisi lain tidak bagus. Karena positive thinking diajarkan oleh motivator-motivator. Kita pikir positif saja. Maksudnya kita didorong oleh hal-hal yang bersifat positif. Tapi belum tentu hal yang positif itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita mesti mengolah itu. Apa yang kita pikirkan itulah kita sendiri. Memang Alkitab mengajarkan demikian. Nah, untungnya bagi kita, kita ini sudah diperbarui oleh Tuhan. Untungnya bagi kita diperbarui oleh Tuhan. Sehingga Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untungnya kalau dia percaya kepada Yesus, saudara percaya kepada Yesus, hati dan pikiran saudara sebenarnya sudah diubah. Ayat ini adalah ayat yang bersifat pasif. Engkau diubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya engkau menyerahkan dirimu sendiri, semua pikiranmu sendiri diubah oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya, seharusnya pikiran kita sudah diubah oleh Tuhan. Sehingga saudara, kalau ada orang Kristen yang berpikir berbeda dengan Tuhan, itu adalah orang yang aneh. Tidak mungkin terjadi. Melawan Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran yang sudah diubah oleh Tuhan. Benar nggak seperti itu? Cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita bertindak, bagaimana kita memutuskan sesuatu berbeda sebelum kita percaya kepada Tuhan. Benar? Cara kita menghadapi persoalan itu sama sekali berbeda karena pola pikir kita itu sudah diubah oleh Tuhan. Nah, banyak orang memakai pertimbangannya pribadi sehingga hidupnya kacau. Nah, saya ingin bicara ini kepada saudara. Saya ingin bicara ini kepada saudara karena nanti kita akan lihat dalam kaitan ayat-ayat berikutnya. Apa yang terjadi kalau saudara kita tidak berpikir seperti pola pikir ilahi? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam orang itu, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan,
kebebalan. Dia daftarkan itu. Bahkan kita bisa mengambil kesimpulan semua dosa itu berasal dari pikiran kita. Dan kalau pikiran kita tidak diubahkan, kita akan masih hidup di dalam dosa. Ya, saudara gitu kan kalau memakan babi kan gitu kan. Wah ini kan haram, apa yang masuk tidak menajiskan. Tapi kita nggak pernah berpikir kadang-kadang keluar yang jahat dari diri kita. Pikirlah. Jadi kalau pola pikir kita tidak diubah oleh Tuhan, kita tidak mungkin memiliki pola pikir ilahi dan tahu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sedap didengar itu. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin melakukan apa yang seperti diperintahkan Tuhan di dalam Filipi pasal 1 sampai pasal yang keempat ini. Tidak mungkin. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 ini, disebutkan di situ. Disebutkan di situ. Paulus memberi petunjuk, dia mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu ada daftar. Coba saudara pikir, ada hitung, itu ada berapa daftar itu. Jadi gini, dia tidak mengatakan kepada kita, kita harus berpikir ini. Dia hanya mendaftarkan, ini loh yang harus menjadi bahan pertimbanganmu sebelum engkau memutuskan sesuatu. Jadi dia bilang, pikirkan semuanya itu. Pikirkan apa yang telah terdaftar itu. Sebelum kita mengambil keputusan. Sebelum kita merespon. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Kalau misalnya ada orang ngomong kepada saudara sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, respon kita apa? Biasanya kita merespon yang jelek. Apa jadinya? Kacau itu. Pikir, kalau saya jawab seperti ini kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau saya mengambil keputusan ini kira-kira apa yang akan terjadi? Coba kita lihat dengan cepat saja semua daftar itu. Nah, saya janji pada diri sendiri untuk tidak lama karena ada perjamuan Tuhan ya. Jadi kita coba lihat saja. Dia mengatakan demikian, semua yang benar. Coba lihat daftar itu, coba lihat yang daftarnya. Semua yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia. Kita coba lihat satu-satu. Kalau saudara ingin membuat satu keputusan, merespon sesuatu, untuk mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu, pikirkan, tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini benar? Apakah ini benar? Jadi saudara bisa mengatakan, biasanya kita buat keputusan itu apakah ini menguntungkan saya atau tidak. Benar kan? Ada benefit nggak buat saya? Tapi pertimbangan itu bukan benefit atau tidak. Pertimbangannya apakah yang akan saya lakukan ini benar atau tidak. Nah, benar itu bukan menurut kita. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran, aku adalah kebenaran. Yesus benar harus menurut Yesus, bukan menurut kita. Menurut Alkitab. Sekali lagi harus menurut Alkitab. Itu sebabnya saya mengajak kepada saudara, baca Alkitab tiap hari. Kebenaran, memutuskan sesuatu bukan berdasarkan apakah itu ada benefitnya buat kita atau tidak. Tapi apakah itu benar atau tidak. Contoh ya, menipu orang. Kita dapat duit kan? Saya nipu orang, dapat duit. Ada benefit, ada untung? Ada untungnya, tapi benar nggak? Nggak benar. Pikir, ini benar atau tidak. Sekalipun kita tidak melakukan itu dan kita rugi, lebih baik kita taat kepada firman Tuhan. Kita coba lihat lagi, apakah yang saya ingin putuskan ini mulia? Apa yang saya pikirkan ini mulia atau tidak? Lalu yang ketiga, apakah ini adil? Adil harus dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Nggak bisa dengan kacamata kita.
Apakah adil semuanya itu? Kemudian disebutkan di situ, apakah itu suci, kudus? Pertimbangan, kalau saudara melakukan sesuatu ini berkenan nggak sama Tuhan? Membuat saya lebih kudus atau saya lebih najis? Pikir itu. Kalau itu membuat kita lebih najis, tinggalkan. Tinggalkan itu. Kemudian disebutkan di situ, semua yang manis. Semua yang manis. Itu artinya hubungan kita dengan sesama. Bagaimana perilaku kita dengan seseorang, apakah kita berlaku lovely, manis, penuh mengasihi kepada seseorang. Kira-kira kalau ada orang yang mencaci maki kita, kira-kira respon kita terhadap orang itu apa? Ada orang gak sependapat dengan kita? Kira-kira respon kita apa? Kebanyakan orang mengatakan, ya dia nggak baik bagi saya. Atau kita memikirkan sesuatu di rumah kita pikir-pikir, mudah-mudahan dia dikutuk oleh Tuhan. Biasanya begitu, cara manusiawi. Tapi kita nggak pernah berpikir, saya mengasihi dia. Dan kita nggak pernah berpikir hal-hal yang baik buat orang itu. Semua yang manis. Kita berpikiran buruk, berprasangka buruk. Ketika kita dikecewakan, kita marah, timbul kepahitan, sehingga tidak ada damai dalam diri kita. Apakah lovely, manis? Pikiran kita dan tindakan kita. Kemudian disebutkan di situ, semua yang sedap didengar. Apakah ucapan orang percaya itu menyejukkan orang lain? Ini banyak kita keceplosan ini ngomong sesuatu yang pikir kita bercanda tapi membuat orang lain sakit hati. Ya kan? Ya emang begitu kan. Kita kebawa pikir kita itu ya nggak normal lah. Tapi orang lain sakit hati. Hati-hati dengan ucapanmu. Sekalipun temanmu itu adalah saudaramu seiman. Belum tentu dia dewasa di dalam kerohanian. Sehingga membuat dia sakit hati dan menimbulkan kepahitan di dalam dirinya. Hati-hati sebelum ngomong. Kalau aku ngomong begini, kira-kira dia sakit hati nggak? Nah, tadi kita ngomong soal perilaku kita kepada orang yang tidak percaya. Kalau kita bertindak sesuatu dan ngomong sesuatu kepada orang yang tidak percaya, kira-kira dia mau percaya nggak kepada Tuhan membuat dia sakit hati? Nggak mau. Lihat hidupmu. Jadi hati-hati terhadap pikiran kita sebelum kita mengucapkan sesuatu. Banyak kita sering keceplosan ngomong. Dan setelah keceplosan ngomong kita pikir. Tadi saya ngomong itu kasar ya. Saya tadi ngomong kasar ya. Tapi nggak bisa ditarik lagi saudara. Orang terlalu sakit hati. Sudah terlanjur sakit hati. Pikirkan itu baik-baik. Pikirkan baik-baik. Kemudian semua yang disebut kebajikan, value, itu nilai Alkitabnya apa? Apakah sesuai dengan nilai Alkitab atau tidak? Standar Alkitab atau tidak? Semua kita pertimbangkan matang-matang. Apa nilai-nilai Alkitab itu bisa kita serapkan di situ. Kemudian yang patut dipuji, apakah kita berkonsentrasi pada hal-hal yang baik ketika kita melihat orang lain? Atau kita hanya memikirkan kesalahan, mudah sekali kita melihat kesalahan orang lain. Tidak pernah kita memikirkan kebaikannya. Sulit ya, namanya juga manusia ya. Kalau ada orang lain sudah berbuat salah, kita selalu punya stigma negatif terhadap orang itu. Tapi Paulus mengatakan, kalau kamu melihat seseorang, sekalipun sudah tidak setuju dengan dia, apa pandanganmu terhadap orang itu? Positifkah atau negatifkah? Atau saudara menilai dia dan menganggap dia sudah tidak selevel dengan dia dan singkirkan saja? Kita harus pandang seseorang dengan kasih
Tuhan. Nggak bisa kita ngomong kepada seseorang dan orang itu walaupun dia penuh banyak kekurangan, lalu kita selalu memikirkan kekurangan dia. Nggak boleh. Saudara mesti punya pandangan untuk selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Ingat pada waktu kita ngomong soal khotbah di bukit, pandangan kita terhadap orang itu bagaimana? Penuh kasih enggak? Sekalipun dia menyakitkan kita. Kemudian pikirkanlah semuanya itu, semua daftar tadi yang sudah didaftarkan di sini, itu kita pikirkan, kita olah, kita kelola, kita kalkulasi menjadi sebuah keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan berdasarkan pertimbangan kita. Hati-hati ya. Jadi bukan berdasarkan pertimbangan kita. Bang, Dek, kalau kita memutuskan ini, apa ya pertimbangannya? Kalau saya mau berobat ke sini, apa ya pertimbangannya? Kita selalu berpikir seperti itu. Coba pertimbangkan ini. Waktu mertua saya sakit, kanker, sirosis, banyak orang yang mengasihi mertua saya. Lalu mulailah mereka mendaftarkan orang-orang hebat yang bisa dikunjungi. Supaya orang tua saya bisa sembuh. Mulai nama A, nama B, nama C, nama D, nama macam-macam. Dan hampir semuanya pakai jampi. Menambahkan diri mereka Kristen, tapi harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pertimbangan saya apa? Apakah orang tua saya sembuh? Atau apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kami juga berpikir, kami sayang sama orang tua kami. Kalau lihat orang lain kok sembuh gitu ya, kita mau gitu. Tapi apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Pikir. Kita anak Tuhan saudara. Roma pasal 12 ayat 2 itu mengatakan kita tuh sudah diperbaharui. Jangan mencemarkan pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Jangan mencemarkan pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Nah, kita coba lihat dampaknya. Kalau seandainya kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan semuanya ini, kita coba lihat dampak. Ada 3 hal yang kita lihat dalam ayat sebelumnya. Pasal 4 itu ayat 2, disebutkan di situ, Yudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya Yudia dan Sintike ribut. Dan disebutkan di situ, kamu tidak sehati sepikir. Pikiranmu dengan pikiran Tuhan satu sama lain berbeda. Lihat, dasar pertimbangan Yudia dan Sintike untuk ribut itu apa? Egonya? Saya bayangkan, mungkin Yudia ceplas-ceplos ngomongnya. Dan tidak memikirkan bahwa Sintike sakit hati. Dia tidak mempertimbangkan apakah itu baik, benar, dan sedap didengar. Dia ngomong aja, Sintike sakit hati. Dan Sintike tidak memikirkan yang baik mengenai Yudia. Nggak mikirin, itu orang kok nggak berubah ya, jahat ya. Sehingga timbullah mereka kekacauan, kebencian, dan tidak saling bicara. Inilah akibatnya. Kalau gereja Tuhan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran ilahi, pikiran ilahi, maka akan tertimbul cekcok. Yudia, Sintike, cekcok, dan mereka ribut satu sama lain. Bahkan mesti bantu, juga tolonglah mereka. Tolonglah mereka, supaya mereka bisa bersama-sama. Ini akibatnya kalau kita tidak memutuskan sesuatu berdasarkan pikiran ilahi, daftar tadi, ini akibatnya. Gereja akan terjadi kecekcokan. Satu sama lain akan ribut. Suami istri juga begitu kan. Ini apa yang baik nih? Bukannya maunya saya. Menurut saya sih begini ya, oke. Menurut Tuhan apa sih?
Kita nggak berpikir menurut Tuhan apa. Kita memikirkan ego kita masing-masing sehingga suami istri bisa cekcok satu sama lain. Kemudian lihat pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau saudara tidak memutuskan berdasarkan daftar ini, nggak mikir sesuatu sebelum saudara melakukannya, tidak akan ada sukacita dalam hidup kita. Nggak ada. Nggak ada. Maka Paulus mengatakan, aku mendaftarkan ini ada semua ini 8 ini, semuanya ini supaya kamu bersuka cita. Syaratnya adalah kamu memikirkan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian di situ ada damai sejahtera. Tidak mungkin saudara kalau Sintike sama Yudea, saya yakin 2 orang ini tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Palsu. Saya oke kok. And very happy. Saya oke kok. Palsu itu. Padahal kalau punya musuh, semestinya tidak ada damai sejahtera. Mestinya ya. Mestinya. Kalau saudara mengatakan saya punya musuh yang very happy, itu aneh. Karena pikiran kita sudah diubah oleh Kristus. Kalau sudah diubah oleh Kristus, berarti kita tidak mau ada yang salah dalam hidup kita. Kita mau ada sesuatu yang benar dalam hidup kita. Kita putuskan sesuatu yang benar. Sekali lagi, saudara mau melakukan kehendak Allah atau tidak? Saudara mau taat kepada kehendak Allah atau tidak? Jangan-jangan yang kita putuskan selama ini adalah kemauan kita sendiri, bukan kemauan Tuhan. Bukan pertimbangan itu yang kita pakai. Ego kita yang kita pakai. Yang kita pakai itu adalah apakah kita untung atau tidak. Bodoh amat sama dia. Kita tidak memikirkan saudara kita. Lovely tadi loh. Lovely. Lihat saudara kita. Aduh, saya memikirkan yang baik-baik buat dia. Saya memikirkan sesuatu yang baik buat dia. Pola pikir kita seharusnya diubah seperti itu. Saudara pulang. Saudara pikirkan segala sesuatu. Putuskan pekerjaan, kuliah, bisnis berdasarkan ini. Pikirkan semuanya. Sehingga hubungan relasi saudara dengan semua orang baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Bukan apa yang untung bagi kita. Kadangkala kita memutuskan sesuatu yang apa yang Tuhan mau, kadangkala dipandang dunia itu tidak baik. Contohnya ya Bang ya. Abang ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari kepercayaan yang lama. Tapi sejak itu hidupnya menderita. Tapi kalau pertimbangannya saya banyak uang, dia tidak akan percaya kepada Yesus. Tapi pertimbangannya adalah ini adalah yang benar yang harus saya ikuti. Sekalipun bagiku mungkin tidak ada untung sama sekali. Coba pikirkan itu saudara. Tetapi hal seperti ini tidak bisa terjadi kalau tidak menyerahkan pertama kali pikiran kita kepada Yesus untuk diubahkan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini tapi berubahlah. Pembaharuan dunia. Artinya letakkan pikiran saudara kepada Tuhan. Tuhan, mulai sekarang engkau ambil alih pikiranku supaya aku bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa.